underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, untuk meningkatkan penjualan mobil dan juga motor listrik, pemerintah memberikan subsidi bagi pembelian mobil serta motor listrik. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Pemberian subsidi oleh pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik, ya, artinya kendaraan yang tidak pakai bensin. Betul. Ya. Ini adalah langkah positif, ya, karena sekarang seluruh dunia itu sadar bahwa bahan bakar minyak itu kan dari fosil. Itu sudah mulai hampir habis. Ya. Kalau habis gimana? Kita nggak ada bahan bakar gimana? Maka terciptalah yang namanya kendaraan atau motor-motor yang dari listrik. Betul. Nah, ini luar biasa. Nah, di samping pakai listrik itu mencegah habisnya bensin atau bahan bakar dari fosil, ini juga sebetulnya mengurangi polusi udara. Ya. Nah, pemerintah juga mendukung hal ini terjadi. Ya. Nah, tapi sekarang kendaraan yang pakai baterai itu kan harganya masih mahal. Betul. Iya. Ya. Jadi orang masyarakat kalau tidak lebih murah, kalau tidak ada untungnya ya buat apa beli yang listrik gitu kan? Betul. Maka pemerintah mengasih subsidi. Nah, sekarang subsidinya apakah sudah tepat? Nah, ini yang perlu dibicarakan. Subsidinya tepat tapi angkanya kok rasanya kurang merangsang. Ya. Ya. Kalau di luar negeri itu subsidi untuk orang yang beralih ke listrik dari bahan bakar fosil menuju bahan bakar yang bukan fosil, itu istilahnya green ya. Go green ya. Kalau di luar negeri go green itu subsidinya besar. Ya, jadi kalau di Australia itu you punya listrik yang dipakai di rumah, kalau you mau masang solar cell, ini kan green electric ya. Betul. Green energy. Itu maka biaya pembeliannya solar cell tadi itu dibayar 50% oleh pemerintah. Ini subsidinya kelihatan gitu. Tapi sekarang mobil di Indonesia itu subsidinya ternyata PPN-nya yang seharusnya 11%, peraturannya sekarang PPN-nya 1%. Jadi cuma dipotong PPN-nya 10% tadi itu. Jadi kalau harga mobilnya itu 500 juta, ya itu sudah termasuk PPN, ya itu menjadi 450 juta gitu ya. Betul. Karena PPN-nya ditanggung pemerintah. Ya. Lah pertanyaannya apakah ini cukup merangsang? Ya, karena orang kalau beli mobil yang listrik itu pertanyaan yang pertama dilontarkan itu adalah bagaimana chargingnya. Ya. Ya, kalau di tengah jalan baterainya habis gimana? Ya, sekarang kan baterainya itu dikatakan satu kali isi bisa tahan 300 kilo. Betul. Atau 400 kilo. Betul. Ya, tapi ini kan baru diomongkan. Buktinya itu kan belum banyak. Betul. Ya, karena mobilnya belum banyak. Jadi masyarakat masih ragu-ragu. Ya, Nah, kalau masyarakat masih ragu-ragu, mungkin ya subsidi 10% itu ya masih kurang merangsang. Ya. Itu untuk mobil Om Bob. Bagaimana dengan motor? Ya, motor juga ada subsidi. Kemarin ada peraturan yang sepertinya juga segera sudah diberlakukan bahwa subsidi untuk motor itu 7 juta rupiah. Ya, nah, sekarang harga motor itu kan banyak itu. Variasinya mulai dari 15 juta sampai 30 juta. Betul. Itu harga motornya ya. Tergantung baterainya mau berapa macam-macam itu ya. Nah, sekarang kalau subsidinya 7 juta, mungkin sudah cukup merangsang kalau untuk sepeda motor. Ya, karena fasilitas chargernya juga tidak begitu rumit dan biasanya orang naik sepeda motor itu kan hanya kota-kota. Betul. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kenapa kok pemberian subsidi ini hanya diberikan kepada rakyat yang kantongnya tipis. Ya, jadi subsidi diberikan kepada pembeli sepeda motor listrik, tetapi yang pendapatannya itu kecil. Nah, ini kan salah kaprah. Kalau memang mau subsidi untuk orang yang tidak punya kemampuan ekonomi beli sepeda motor, yaitu namanya subsidi untuk kaum yang kurang mampu. Tapi kalau tujuannya itu adalah go green, ya siapapun
yang beli sepeda motor ya disubsidi 7 juta. Ya. Jadi sehingga kalau tujuannya supaya setahun itu ada 300.000 sepeda motor yang laku, lah tercapailah kalau disubsidi 7 juta. Karena orang yang punya duit itu juga mikir kalau dapat subsidi 7 juta mungkin dia beli. Ya. Untuk kendaraan perusahaannya, untuk karyawannya mungkin beli. Ya, jadi kalau sekarang misalnya hanya untuk diberikan, kalau tidak salah itu kan orang yang pendapatannya sebulannya cuma 3 juta atau berapa. Nah sekarang kan you tahu di Indonesia itu kan pinjam nama kan gampang kan. Ya, kalau ada orang yang statusnya memang kurang mampu tadi itu, terus ada orang-orang yang mampu tapi kepengen beli dapat subsidi itu, gua pinjam nama lu lah. Terjadi kan banyak kan itu kemarin. Ya. Jadi mestinya peraturan ini perlu dikoreksi. Siapa saja yang beli motor subsidinya dapat, asal belinya motor listrik ya. Ya. Jadi jangan nggak pakai aturan macam-macam. Aturan macam-macam malah tujuannya itu disalahgunakan. Ya, jadi sayang kalau peraturan ini tidak dikoreksi. Kita tunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu dikoreksi. Ya. Indonesia kan biasa meralat peraturan langsung diganti, gonta-ganti peraturan kan sering. Nah ini juga nggak usah malu lah. Kalau memang merasa diganti ya gantilah. Ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.